warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi material teknik. Ada beberapa pembahasan tentang materi material teknik. Di antaranya ialah perbedaan material kristalin dan non kristalin. Setelah itu ada 7 sistem kristal. Di sini juga terdapat contoh sistem kristal yang akan kita bahas nanti. Lalu ada juga 4 cacat kristal. Dan terakhir ada pengujian tensor test. Materi pertama yang akan kita bahas ialah material kristalin dan non kristalin atau amor. Apa perbedaan dua material ini? Ayo kita bahas bersama. Material kristalin adalah material yang atom-atomnya tersusun membentuk arai 3 dimensi dan berulang secara periodik. Sedangkan material non kristalin ialah material yang atom-atomnya tidak tersusun secara periodik. Di sini terdapat 2 gambar yang membedakan antara keduanya. Gambar A menunjukkan gambar material kristalin dan gambar B menunjukkan gambar material non kristalin. Bisa kita lihat perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yakni 7 sistem kristal. Di sini ada 7 sistem kristal, di antaranya 1 isometrik, 2 tetragonal, 3 heksagonal, 4 trigonal, 5 ortorhombik, 6 monoklin, dan 7 triklin. Setelah membahas 7 sistem kristal, kita berpindah ke gambar di samping ini. Gambar di samping ini menunjukkan sistem kristal isometrik atau sistem kristal kubik. Sistem kristal kubik mempunyai 3 kisi, yakni 1 kubik sederhana, lalu kubik FCC, lalu kubik BCC. Kubik sederhana membentuk kubus yang sederhana, bisa juga disebut dengan kubik primitif. Kubik FCC berpusat pada muka, lalu kubik BCC berpusat pada badan. Sisi ortogonal pada gambar di samping ini membentuk 8 sel satuan yang memiliki atom bersama pada setiap titik sudut. Di gambar samping ini menunjukkan letak alfa, beta, gamma. Letak sudut alfa, beta, gamma sebesar 90 derajat. Gambar di samping ini. Lalu kita akan membahas 4 cacat kristal. Di sini terdapat 4 cacat kristal, yakni A. Cacat titik, B. Cacat garis, C. Cacat bidang, dan D. Cacat ruang. Cacat titik mempunyai beberapa jenis. Pertama vakansi, kedua interstial, ketiga substitusional, cacat vakansi atau cacat kekosongan yang terjadi karena tidak terisinya suatu posisi atom pada latis. Lalu interstial, posisi yang seharusnya kosong justru ditempati atom. Ketiga substitusional, adanya atom asing yang menggantikan tempat yang seharusnya diisi oleh atom. Lalu kita berpindah pada cacat garis. Cacat garis yakni cacat yang menimbulkan distorsi pada lattice yang berpusat pada suatu garis, sering pula disebut dengan dislokasi. Secara umum ada 2 jenis, yakni dislokasi edge dislocation
dan screw dislocation. Lalu kita berpindah pada cacat bidang. Cacat bidang ialah batasan antara dua buah dimensi dan umumnya memisahkan daerah dari material yang mempunyai struktur kristal berbeda dan atau arah kristalnya berbeda. Dan terakhir ada cacat ruang. Cacat ruang ada dua jenis. Pertama slip, kedua twining. Apa itu slip dan apa itu twining? Slip yaitu perubahan dari metalik material oleh pergerakan dari luar sepanjang kristal. Bidang slip dan arah slip terjadi pada grafik dan arah atom yang padat karena dia butuh energi yang paling ringan atau kecil. Apa itu twining? Twining terjadi bila suatu bagian dari butir berubah orientasinya sedemikian rupa sehingga susunan atom di bagian tersebut akan membentuk simetri dengan bagian kristal yang lain yang tidak mengalami twining. Kita akan menjelaskan tentang pengujian tensile test. Pengujian tensile test bisa dinamakan dengan uji tarik. Pengujian ini memiliki fungsi untuk mengetahui tingkat kekuatan suatu material dan untuk mengenali karakteristik pada material tersebut. Prinsipnya, uji tarik ini dilakukan menggunakan mesin yang dapat memberikan gaya tarik yang cukup kuat pada material dan juga memberikan cengkraman yang kencang sehingga material tidak terlepas ketika diberikan gaya tarik. Sekian materi yang saya bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.